kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman. Mari sambut Yesus lewat kebenaran firman Tuhan ini, di mana tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Tuhan Yesus hadir. Yang terambil dari firman Tuhan di Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita. Judul perikopnya adalah Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pepungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa Yesus hadir. Maka temanya adalah Tuhan Yesus hadir. Saudaraku, maukah engkau hadir Yesus dalam hidupmu? Saudaraku, maukah engkau Yesus hadir dalam keluargamu? Kalau engkau mau dengarkan firman Tuhan ini supaya engkau tahu bagaimana Yesus bisa hadir dalam hidupmu dan keluargamu, rasakanlah kehadiran Tuhan Yesus.
Kalau Yesus hadir, engkau harus merasakan kehadiran Yesus. Seperti firman Tuhan di khotbah-khotbah saya sebelumnya, di mana firman Tuhan berkata, bertemu dengan Tuhan. Kita bisa setiap hari bertemu dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Yesus setiap hari bisa kita temui. Dan Yesus setiap hari sebenarnya ada di dekat kita, namun kita tidak menyadarinya. Di firman Tuhan ini dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sebenarnya kalau secara logikanya, Yesus tidak mampir di rumah Zakheus. Dan kata firman ini juga bahwa Yesus itu masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Namun di situ ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus ini jelas kita sudah tahu dia seorang pemungut cukai yang jagonya dalam hal korupsi, yang jagonya menipu orang, yang jagonya untuk meraup uang sebanyak mungkin dengan menghalalkan segala cara. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Ada usaha dari Zakheus. Apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dia memanjat pohon. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan hadir pada saat itu di kota di mana Zakheus ada. Dan bukan hanya itu saja, Zakheus berusaha untuk mendekati Yesus, tapi tidak bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia punya banyak sekali keterbatasan dari Zakheus. Dan Yesus menyadari itu. Dan Yesus akhirnya berinisiatif menemui Zakheus. Tuhan bisa tahu kalau Zakheus sedang ada di atas pohon. Dan Tuhan Yesus menghampiri Zakheus dan berkata, Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Sungguh luar biasa sekali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya engkau tidak menyadari Yesus berkata kepadamu, hei saudaraku, segeralah turun dari egomu, turun dari kesombonganmu, turun dari segala kemunafikanmu. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus sering sekali mengetok pintu hati kita. Tuhan berkata, hei kamu yang sombong bertobat, hei kamu yang munafik bertobat, aku mau menumpang di rumahmu. Buka hatimu untuk aku. Tetapi terkadang kita menutup pintu hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus ada di sekitarmu. Dia mau menumpang di rumahmu. Dia mau masuk di hatimu. Rasakan kehadirannya. Kalau Zakheus menyadari kehadiran Yesus di kota itu, karena Zakheus pada dasarnya adalah orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, dia lebih tergiur dengan hal-hal yang berupa materi, berupa uang selama ini. Tetapi suatu ketika Roh Allah bekerja di dalam diri Zakheus, sehingga saat itu juga dia tahu bahwa dia butuh Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk menghampiri Yesus, namun karena dia tidak bisa, dia naik pohon. Dan naik pohon pun dia hanya melihat Yesus dari kejauhan. Tapi Yesus tidak mau. Kalau Zakheus hanya melihat dia dari kejauhan, maka Yesus berinisiatif mendekati Zakheus, menghampiri Zakheus, dan menyuruh Zakheus turun dari pohon. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka engkau turun dari keegoisanmu, kesombonganmu, agar Yesus masuk di hatimu, masuk dalam keluargamu. Kalau ya, Yesus akan segera hadir di dalam dirimu. Yesus akan segera hadir di dalam keluargamu. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, pasti ada signalnya. Ada signal dari Tuhan. Tadi dikatakan di firman Tuhan Yesus, firman Tuhan itu dikatakan, Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun.
hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Yesus memberikan signal kepada Zakheus. Zakheus, aku tahu engkau orang berdosa, tapi aku mau menumpang di rumahmu. Jadi Tuhan berikan signal kepada Zakheus. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengutarakan isi hatinya kepada Zakheus. Zakheus, aku mengasihi engkau. Lalu Zakheus menjawab di hatinya, ya Tuhan, aku pun mengasihi engkau. Jadi ada signal dari Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi Zakheus. Dan Zakheus tidak membuang-buang kesempatan itu. Dia tangkap signal dari Tuhan, lalu dia turun. Bisa saja Zakheus tidak mau turun dari atas pohon, tetapi Zakheus mau turun itu pertanda dia melihat signal yang Tuhan beri bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang, bahwa Tuhan Yesus betul-betul mau menumpang di rumahnya, dan dia tidak mau buang-buang kesempatan itu. Dia turun. Ketika Zakheus turun, itulah tandanya bahwa Zakheus menangkap signal yang Tuhan berikan. Dia turun dari segala kesombongannya. Kalau dulu mungkin Zakheus adalah orang yang dihargai, dihormati karena seorang yang kaya, bahkan ditakutin karena dia pemungut cukai. Tapi dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya itu. Ketika Yesus suruh turun, dia turun. Dia mendahulukan kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan turun, dia turun. Kalau dia tidak turun, Tuhan Yesus tidak jadi menumpang di rumahnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau tidak turunkan egomu, tidak engkau turunkan kesombonganmu, engkau tidak buang kemunafikanmu, engkau tidak mau bertobat, maka jangan harap Yesus mau tinggal di hatimu. Jangan harap Yesus mau tinggal di keluargamu. Sekalipun engkau seorang Kristen, kalau engkau masih bercokol sifat-sifat kesombongan, keangkuhan, kemunafikanmu, jangan berharap Yesus mau tinggal di hatimu. Apalagi jangan berharap engkau Yesus mau tinggal dalam keluargamu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau Yesus tinggal di hatimu, tinggal di keluargamu, tangkap signal yang Tuhan beri. Tuhan katakan turun, turun. Tuhan katakan buang segala kesombongan, buang kesombongan. Dahulukan kehendak Tuhan. Terima signal Allah dengan sukacita, dikatakan di firman Tuhan tadi. Lalu Zakheus segera turun. Dia tangkap signal dari Tuhan dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak sekadar menerima signal dari Tuhan, tetapi Zakheus menerima dan menangkap signal dari Tuhan dengan sukacita. Ada signal dari Tuhan, ada sukacita. Ada signal dari Tuhan, ada damai sejahtera. Jangan katakan engkau anak Tuhan, jangan katakan Yesus ada di hatimu, di keluargamu. Kalau kamu masih cemberut, kalau engkau masih bersungut-sungut, kalau engkau masih bersusah hati, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau punya Yesus, tidak ada yang kurang dalam hidupmu lagi. Jadi kalau engkau berkekurangan, tanyakan pada dirimu, apakah Yesus ada di hatimu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, punya uang 1 miliar sama dengan punya uang 1 juta. Sama dengan punya uang 100 ribu, sama dengan punya uang 10 ribu, bahkan sama dengan tidak punya uang. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan uang yang menjamin engkau bisa berkecukupan. Walau engkau punya uang 1 miliar, belum tentu uang 1 miliar membuat engkau berkecukupan. Namun mungkin engkau punya uang 10 ribu, tapi uang 10 ribu bisa membuat engkau berkecukupan. Engkau cukup makan, engkau cukup minum. Bahkan engkau dapat bonus. Dengan menikmati uang 10 ribu, engkau tetap bersukacita. Jadi jaminan sukacita, jaminan damai sejahtera, jaminan hidup berkecukupan adalah Yesus. Jadi tangkaplah signal yang dari Tuhan, dan tangkap signal itu, terima signal itu dengan sukacita, dengan hati yang selalu ceria, muka yang selalu penuh dengan sukacita. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Yesus sudah hadir, jangan hanya berdiam diri saja, adakan tindakan iman. Karena ketika Yesus hadir, engkau buka hati untuk Yesus, engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, berarti engkau sudah punya iman. Jadi tidak cukup hanya punya iman, engkau harus punya tindakan iman. Seperti dikatakan di ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada tindakan iman. Jadi kalau Yesus hadir di hatimu, ada di dalam keluargamu, pasti engkau punya tindakan iman. Karena orang kalau sekedar beriman saja tidak cukup. Kalau betul Yesus ada di hati, betul-betul Yesus ada di dalam keluarga, kita dengan keluarga kita pasti punya tindakan iman. Kalau sudah ada tindakan iman, skala prioritas kita berubah. Prioritas kita adalah kerajaan Allah, bukan lagi materi dan uang. Zakheus prioritasnya sudah berubah, bukan lagi uang. Dia sudah menganggap bahwa uang tidak berharga, kerajaan Allah lebih berharga, sehingga dia tidak berat hati untuk membagikan harta setengah dari hartanya untuk orang miskin dan mengembalikan uang yang pernah dia peras, mengembalikannya 4 kali lipat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dihitung-hitung, Zakheus mengembalikan setengah dari hartanya, dia berikan untuk fakir miskin. Yang setengah lagi dikembalikan kepada orang yang pernah dia peras, bahkan mengembalikan 4 kali lipat. Tentunya Zakheus jatuh miskin kalau pakai logika manusia. Tapi Zakheus tidak peduli, yang penting Yesus menjadi miliknya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau lebih mengutamakan uangmu daripada kerajaan Allah, berarti Yesus tidak ada di hatimu. Kalau Yesus ada di hatimu, skala prioritasmu berubah, engkau lebih mengutamakan kerajaan Allah. Bukankah Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya ditambahkan kepadamu. Dan berjuanglah untuk terima perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Dikatakan di ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Zakheus tidak peduli apapun yang dikatakan orang. Walau orang mengatakan dia orang berdosa, orang mengatakan dia penipu, orang mengatakan dia koruptor, dia tidak peduli. Karena pada saat Yesus masuk di hati Zakheus, Yesus hadir di keluarga Zakheus, Zakheus punya tindakan iman yang luar biasa. Skala prioritasnya bukan lagi uang tapi Tuhan. Zakheus sudah menjadi orang yang tidak lagi mengutamakan harga dirinya. Dia tidak peduli dengan harga dirinya lagi. Yang dia pedulikan adalah perkenanan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan atas hidupnya. Dia tidak mencari perkenanan manusia. Silahkan orang lain menganggap dia apapun. Yang penting buat Zakheus adalah perkenanan Tuhan. Bagaimana dengan engkau, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah engkau masih lebih memperdulikan apa kata orang? Apakah engkau masih lebih mengedepankan harga dirimu? Tahukah engkau, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak memperdulikan harga dirinya sampai dia rela dihina, diolok, diludahi, bahkan disalibkan demi menyelamatkan kita. Jadi jangan hanya engkau percaya Yesus saja, tapi engkau harus punya tindakan iman. Tindakan imanmu adalah skala prioritasmu harus kerajaan Allah. Dan tindakan imanmu adalah engkau harus mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Dihina, diolok, dipandang sebelah mata sudah tidak jadi masalah lagi. Yang paling penting adalah Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus hadir pasti ada mujizat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah mujizat Tuhan. Ada mujizat kalau Yesus hadir. Tapi mujizat yang Yesus hadirkan bukanlah mujizat kasat mata, tapi mujizat keselamatan. Maka dikatakan di ayat 10, di ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus hadir, ada mujizat keselamatan. Mujizat keselamatan biasa saya kasih istilahnya adalah mujizat yang kreatif. Yang kreatif itu adalah mujizat keselamatan, mujizat tuaian jiwa-jiwa. Keluarga Zakheus diselamatkan, keluarga Zakheus terima keselamatan surga. Kalau Yesus hadir di bumi, mulai dari sejak kelahirannya sampai Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, bangkit dan hidup kembali. Yesus hadir di bumi
bukan untuk mujizat kasat mata, tetapi untuk mujizat keselamatan. Karena Yesus hadir di bumi bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hai umat Tuhan, engkau yang selama ini tergila-gila dengan mujizat kasat mata, pergi ke gereja untuk cari mujizat supaya usahamu maju, pergi ke gereja cari mujizat supaya engkau sembuh, pergi ke gereja minta supaya usahamu maju, supaya kantongmu berisi, supaya mungkin engkau dapat bantuan yang berupa materi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini juga bertobat. Lebihlah kedepankan mujizat keselamatan. Apakah engkau sudah benar-benar terima keselamatan dari Kristus? Kalau engkau sudah percaya Yesus, itu bukan berarti engkau sudah terima keselamatan dari Kristus. Tapi ketika engkau percaya Yesus, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan engkau betul-betul seorang yang sudah bertobat dan lahir baru, tanganmu bukan di bawah tapi di atas. Berkat-berkat kasat mata itu adalah bonus. Jadi jangan cari berkat bonus, carilah berkat utama. Pastikan kalau engkau sudah terima keselamatan, pastikan engkau sudah terima jaminan kerajaan sorga. Setelah itu, jangan egois. Yesus hadir di dalam hidupmu, dalam keluargamu. Bagikan Yesus kepada orang lain. Itu yang dilakukan oleh Zakheus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pastikan Yesus hadir dalam dirimu dan di dalam keluargamu. Rasakan kehadiran Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika engkau merasakan kehadiran Yesus, terima signal yang Tuhan berikan. Undang Yesus masuk di hatimu dan di dalam keluargamu. Dan terimalah Yesus dengan sukacita. Dan berjuanglah untuk memiliki tindakan iman, yaitu dengan menjadikan Yesus skala prioritas dalam hidupmu. Dan terimalah mujizat dari Tuhan, yaitu mujizat kepastian sorga. Dan bagikan sorga itu kepada orang lain. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus hadir. Pastikan Yesus hadir dalam keluargamu. Terima Yesus di hati dan di dalam keluargamu. Yesus hadir. Nikmati kebersamaan dengan Yesus. Dengan engkau terima jaminan kerajaan sorga, yaitu engkau mengalami pertobatan sepanjang masa. Dan Yesus hadir. Bagikan Yesus pada banyak orang. Jangan egois. Bawa orang datang kepada Yesus. Itu tandanya engkau sudah menyambut Yesus dan menerima Yesus di hatimu dan di keluargamu. Maka mujizat demi mujizat akan engkau rasakan dan keluargamu. Dan engkau dan keluargamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.